Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sinyal sinusoidal. Pada perintah pertama, ada perintah close all. Baris ini memberikan perintah untuk menutup semua jendela grafik yang sedang terbuka sebelumnya. Ini berguna untuk membersihkan lingkungan workspace sebelum mulai visualisasi grafik yang baru. Lalu, selain ada perintah close all, ada juga perintah clear all. Nah, perintah clear all ini berbeda dengan close all, di mana perintah clear all digunakan untuk membersihkan semua variabel yang mungkin telah didefinisikan sebelumnya dalam lingkungan workspace Octave. Hal ini berguna untuk memastikan tidak adanya percampuran variabel antara hasil codingan pada program yang lama dan program yang baru. Selanjutnya ada fs. Fs di sini digunakan untuk mendefinisikan frekuensi dari sampel, yaitu besarnya sebesar 10 kHz. Lalu selanjutnya ada fw. Fw ini digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal yang diinginkan. Nah, nilai fw ini adalah 500. Selanjutnya ada perintah AMP sama dengan 2, digunakan untuk mendefinisikan amplitudo sinyal sinusoidal. Pada program ini, amplitudo yang digunakan adalah sebesar 2, sehingga nilai AMP-nya sama dengan 2. Lalu ada n-second. N-second-nya digunakan untuk mendefinisikan durasi dari sinyal yang diinginkan dalam detik. Nah, dalam program ini yang digunakan adalah 2 detik. Lalu untuk menunjukkan durasinya, di sini digunakan variabel dur sama dengan n second dikali fs, di mana n second-nya adalah 2 dan fs-nya adalah 10.000. Nah, perintah dur ini digunakan untuk menghitung jumlah sampel total yang dibutuhkan berdasarkan frekuensi sampel dan durasi sinyalnya. Lalu ada perintah n. N di sini digunakan untuk membuat vektor dari waktu 0 sampai durasi sinyalnya. Nah, karena di sini durasi sinyalnya adalah 2, maka n sama dengan 0 sampai 2. Lalu untuk membangun sinyal sinusoidal dengan amplitudo AMP sebesar 2 dan frekuensinya sebesar 500 dengan menggunakan jumlah sampel dur yang telah dihitung sebelumnya, persamaan sin wave yang digunakan dengan parameter waktu n dalam hitungan sampel. Nah, di sini persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan M amplitudo dikali sin dikali 2 dikali Pi dikali N dikali FW dibagi frekuensi sampel. Selanjutnya adalah perintah figur, digunakan untuk sebuah jendela grafik di program dan diperlukan sebelum melakukan plotting agar hasil plottingan tidak tumpang tindih dengan plottingan sebelumnya. Selanjutnya adalah perintah plot Y. Nah, karena di sini yang diinginkan adalah plottingan sinyal dari 250 sampel pertama, maka nilai plot Y-nya adalah 1 dibanding 250. Selanjutnya pada soal 2A, variabel diminta untuk menunjukkan variabel yang menunjukkan frekuensi sampling. Pada program ini, variabel yang menunjukkan frekuensi sampling adalah variabel fs. Pertanyaan 2B, variabel mana yang menunjukkan frekuensi sinyal? Pada program ini, variabel yang menunjukkan frekuensi sinyal pada program di atas adalah fw. Selanjutnya, pertanyaan 3C, berapa jumlah gelombang yang ditampilkan pada hasil plot? Dan mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Pada program di atas, jumlah gelombang yang ditampil pada hasil plot adalah sebanyak 12,5 gelombang. Hasil ini akan didapatkan dengan mencari terlebih dahulu periode dari tiap gelombangnya. Dengan merujuk pada rumus T sama dengan 1 per F, di mana nilai F di sini merupakan variabel Fw atau frekuensi sinyal sinusoidalnya, sehingga T sama dengan 1 per 500.
Lalu frekuensi sinyal tersebut dicuplik lagi sebesar frekuensi cupliknya yaitu 10 kHz, sehingga akan dihasilkan T sama dengan 1/500/10.000, yaitu sebesar 20 second. Untuk menentukan jumlah gelombang, pertama-tama misalkan jumlah gelombangnya dengan variabel X, maka T sama dengan X per T kecil, di mana nilai T sendiri sudah didapatkan yaitu 20 dan T kecilnya yaitu 250. Sehingga didapat nilai X-nya adalah 12,5 dengan membagi nilai periode dan T kecilnya. Lalu apabila pada baris ke-11 diganti dan hanya diminta untuk menampilkan satu gelombang sinus saja, maka pada baris ke-11 nilai plot Y-nya diubah menjadi 1/20, karena seperti yang kita tahu dalam satu periode gelombang, periode dari satu gelombangnya adalah 20, sehingga plot Y yang digunakan adalah 1 hingga rentang 20. Adapun hasilnya seperti pada output ini. Selanjutnya diminta apabila mengganti kode pada baris ke-11, di mana baris ke-11 ini menampilkan plot Y dari 1 hingga 250. Namun pada program kali ini kita akan ganti menjadi plot Y saja, maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Pada program sebelumnya, nilai plot Y 1 hingga 250 berfungsi untuk memplot sinyal pada 250 sampel pertama dari sinyal yang dihasilkan. Apabila nilai plot Y ini tidak diberikan tentang tertentu, maka sinyal yang akan diplot menampilkan seluruh sinyal tanpa memotongnya. Hasilnya akan menampilkan sinyal dengan frekuensi sangat rapat, di mana pada kasus ini sinyal sinusoidal tidak akan terrepresentasikan dengan jelas karena sinyal yang terlalu padat tadi. Hasilnya akan seperti itu. Plotnya akan mengikuti seluruh panjang sinyal yaitu dengan durasi 20.000. Lalu apabila pada baris ke-11 kodenya diganti seperti semula, yaitu plot Y sama dengan 1/250, lalu ganti nilai Fs dengan 1000, maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, pada program ini, Fs yang digunakan akan dikurangi menjadi 2Fw, sehingga hasil gelombangnya akan seperti pada tampilan output. Hal ini berkaitan dengan teori Nyquist, di mana frekuensi sampling harus lebih besar 2 kalinya dari frekuensi analog. Jadi jika mengurangi frekuensi sampling, maka akan memiliki lebih sedikit sampel dalam rentang waktu yang sama, sehingga periode sampelnya akan bertambah dan frekuensi relatif sinyalnya akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Jika Fs ditingkatkan, maka akan lebih banyak sampel dalam rentang waktu yang sama. Artinya semakin banyak frekuensi sampel yang digunakan, maka sinyal yang ditampilkan akan semakin mulus dan merepresentasikan sinyal sinusoidal aslinya. Contohnya pada program pertama, jika dibandingkan dengan program pada soal F, plot yang ditampilkan pada program pertama jauh lebih menyerupai sinyal sinus. Contoh lainnya, jika Fs diubah lagi menjadi 30.000 atau bahkan lebih besar, maka akan mendapatkan sinyal sinusoidal yang lebih jelas lagi karena lebih banyak sinyal yang disampling. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pada program di atas variabel Fs menunjukkan besarnya frekuensi sampling. Jika pada frekuensi sampling diambil frekuensi dengan rentang lebih besar daripada frekuensi analog, maka sinyal yang dihasilkan akan semakin mendekati sinyal sinusoidal asli. Contohnya pada saat program pertama, Fs yang digunakan sebesar 10 kHz, sinyal yang ditampilkan akan merepresentasikan bentuk dari sinyal sinusoidal. Jika frekuensi samplingnya diturunkan, maka akan memberikan lebih sedikit sampel sehingga gelombang yang dihasilkan tidak akan semulus saat Fs sebesar 10 kHz. Jika plot sinyal sebesar plot Y sama dengan 1 hingga rentang 250, maka sinyal yang ditampilkan akan berjumlah 12,5 gelombang. Jika plotnya diubah menjadi plot Y 1 hingga 20, maka akan menampilkan sinyal sejumlah 1 gelombang saja.
Jika plotnya dibiarkan tanpa diberi rentang tertentu, maka sinyal yang akan diplot adalah keseluruhan sinyal tanpa memotong sebagian sampel. Namun, pada kasus ini akan ditampilkan sinyal dengan frekuensi yang sangat rapat, sehingga gambar sinyal menjadi sulit untuk diidentifikasi karena terlalu padat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.